Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel Vanderman Audio. Kali ini kita akan membahas skema box Super Scoop, box subwoofer yang digunakan Ramayana Sound System Surabaya, box yang sangat legendaris. Ini lupa nggak saya kasih speakon, nggak apa-apa ya. Oke, ini boxnya menggunakan skema asli, skema original. Nah, ini skemanya Mogel Super Scooper. Ini desainernya namanya Rock Mogel. Nah, mohon maaf saya tidak tahu bagaimana pengucapannya yang benar. Menurut saya lidah orang Jawa Rock Mogel. Nah, ini yang titik-titiknya ukurannya segini. Ini ada detail papan speaker ya, sama lebar papan tengah 60 cm, lebar keseluruhan 636 mili, menggunakan 18 mili. Untuk sebenarnya untuk PD 1850 ya teman-teman. Ini ada panjang hornnya, ada panjang horn 2,22 meter, cukup panjang. Ini ada sudut-sudutnya juga. Nah, ini juga ada sudut lagi. Nah, ini untuk panjang panelnya ya teman-teman. Ini ada per papan gitu panjangnya. Rear loaded horn, horn yang dari belakang gitu, teman-teman. Oke, untuk responnya memang rendah ini teman-teman, sangat rendah. Kita bisa lihat di sini. Ini respon dari beberapa speaker yang ada di sekitar kita, yang menurut saya ini paling cocok ya teman-teman. Kita bisa lihat grafiknya ini cukup mirip, cukup identik. Mungkin yang agak berbeda ini punyanya warna ungu, punyanya Betavo ini. Di sebelah sini mungkin kurang mirip dengan teman-temannya, tapi di sebelah sini, di sebelah rendahnya sini masih mirip. Jadi ya saya kira hal itu tidak perlu dipermasalahkan ya teman-teman. Ini ada disnya ya, speaker yang menurut saya paling cocok. ACR 127 187 188 127, kemudian LS 18125, PD 185VC, B18V422, sama 18DF 1500. Nah, ini list sementara karena saya tidak mungkin mengecek semua speaker satu persatu. Tapi ini adalah speaker yang ada di sekitar kita, bukan speaker Eropa. Jadi ya saya pikir speaker yang mudah didapatkan dan cocok. Nah, ini ada di list ini. Untuk frekuensi rendahnya ini secara umum semuanya ada di sini ya, 35 Hz. Mungkin segitulah, 35. Ini 4 box ya. Karena seperti biasa, minimal untuk box horn agar keluar performa maksimalnya itu di 4 box atau lebih. Kemudian untuk frekuensi 90 Hz di sini mulai turun ya teman-teman. Jadi benar apa kata Mas Ari Dehan, kalau keongan atau scoop itu frekuensi 90 Hz itu sudah ngos-ngosan. Ya, ini memang benar.
mulai turun, jadi outputnya mulai kurang, sehingga dia perlu ditambah box lagi agar mampu merespon frekuensi yang atasnya ya, bass atasnya ya, 90 sampai ke atas. Jadi dia tidak bisa berdiri sendiri ya sebagai subwoofer yang low sub, dia hanya murni sub untuk Super Scoop 18 ini, Rock Mogel Super Scooper. Nah, untuk detail skemanya seperti ini. Nah, ini adalah hasil interpretasi saya terhadap skema aslinya, karena kita tahu di skema aslinya kan ada banyak ukuran ya, seperti ini. Nah, ini kan ukuran titik per titik ya, ini dari sini ke sini 36 mili seperti itu. Kemudian ada yang sudut seperti ini, kan ini ada sudutnya berapa gitu ya. Kemudian di sini juga ada yang sudut, ada yang panjang panel seperti ini, panjang papan gitu. Ini saya sudah coba semuanya menggunakan acuan panel saja atau menggunakan sudut saja. Nah, itu entahlah ya teman-teman, kok saya menemukan banyak beberapa penyimpangan gitu. Maksudnya kalau kita bikin sesuai panel misalnya, kemudian di sini kan ada kayak dipangkas gitu ya teman-teman, tapi panjang totalnya contohnya ini 228 mili. Nah, itu jika kita cek di sini, jika kita cek sudutnya ini, maksudnya memangkasnya itu kan menghasilkan sudut ya gitu teman-teman. Nah, itu sudutnya kok ndak pas sama yang ada di sini gitu teman-teman. Jadi gimana ya, saya bukan tukang box, saya juga belum pernah bikin Super Scoop. Jadi ya saya mencoba ngira-ngira itu kalau bikin Super Scoop ini menggunakan kombinasi dari beberapa cara yang ditunjukkan di skema asli ya teman-teman. Ada titik per titik, ada panjang papan, ada sudut. Nah, itu saya kombinasi jadi hasilnya seperti ini. Ini hasil interpretasi saya sendiri, saya bukan tukang box. Jadi ya saya tidak tahu bagaimana teman-teman bisa bikin Super Scoop ya teman-teman. Jadi ini adalah cara membuat box Super Scoop menurut saya gitu ya teman-teman. Jadi hanya sebatas referensi gitu aja ya. Oke, ini yang bisa kita lihat pertama yaitu ini adalah peredam. Nah, ini peredam tebalnya 5 cm. Nah, 5 cm. Ini sesuai di skema aslinya, yaitu ini rekomendasi dari Pak Rock Mogel. Nah, seperti ini. Ini yang peredam speaker yang warna putih itu ya teman-teman. Ini saya tidak tahu ini wajib atau opsional, tapi sepertinya ini opsional ya teman-teman. Ini setebal 5 cm. Nah, kalau saya buat 5 cm ini tampaknya menyentuh dari magnet speakernya ya teman-teman. Mungkin seperti ini biar lebih jelas. Nah, ini menyentuh dari magnetnya ya teman-teman. Ini speakernya saya ambil dari modelnya ACR 188127 ya teman-teman. Nah, ini bisa terlihat menyentuh dari magnet speaker, artinya ventilasi yang di belakang speaker itu bulat, kayak angin itu, angin-angin dari spool itu akan
tertutup ya teman-teman. Nah kalau tertutup itu kan nanti mengganggu sirkulasi udaranya untuk pendinginan spool ya. Jadi kemungkinan apakah mungkin spoolnya akan menjadi lebih panas gitu, saya juga tidak tahu pastinya. Tapi yang jelas jika tebalnya 5 cm ini menyentuh dari magnet speaker jika pakai 188127. Nah mungkin bisa dipertimbangkan untuk memakai peredam atau tidak. Untuk ukuran detailnya saya bikin satu persatu agar mungkin semoga saja bisa memudahkan kita dalam membuat box super scoop agar lebih mudah dan tentunya masih akurat gitu ya teman-teman. Maksudnya ukurannya, hornnya gitu. Oh ya, ini saya lupa kalau hornnya ini tuningnya itu kalau tidak salah sekitar 37 Hz ya teman-teman kalau 4 box. Nah, oke, kita mulai dari papan depan ini. Nah, ini papan speaker ini ukuran totalnya 54,5 cm. Kemudian yang bagian belakangnya ini 53,5. Jadi ini dipangkas ya teman-teman. Dipangkas nanti miringnya ngikut gitu. Kemudian untuk panjangnya ini 60 ya teman-teman. Nah 60 atau 600 mili. Untuk posisi lubang speaker 25,3 sama 30 mili, 30 cm atau 300 mili. Bingung ngerelek satuannya beda-beda. Ini sesuai skema asli ya teman-teman. Nah ini kita ngikut ini saja, jangan ambil tengahnya gitu. Kita kita sesuai yang original gitu ya teman-teman. Karena untuk awal-awalan itu enaknya kita manut, nanti baru kalau kita tahu ukurannya di sini baru kita modif gitu ya. Jadi jangan langsung keburu modif gitu. Untuk bagian tengahnya ini yang sebelah membentuk hornnya ya ini teman-teman. Mungkin bisa saya zoom untuk lebih memahami ya teman-teman. Terus kemudian nah ini ya, ini ada, walaupun ini skema asli tapi masih ada ininya ya teman-teman, selisihnya kayak kurang panjang gitu. Padahal ini kan panjang totalnya untuk papan yang ini 405 mili. Ini saya sudah samakan dengan yang skema asli. Nah yang ini papan yang tegak ini 405. Nah tapi kemudian jika saya taruh di SketchUp ini ada selisih seperti ini ya teman-teman, mungkin bisa dipahami. Tapi saya pikir selisih seperti ini pada prakteknya mungkin tidak akan berpengaruh karena ini cukup kecil sekali teman-teman, sekitar 1 mili. Nah kemudian yang sini mungkin juga sama ya, 1 milian. Jadi saya pikir nanti ini pasti bisa dipasang gitu ya teman-teman. Nah, karena ya sudah banyak kok teman-teman yang bikin super scoop dan jadi gitu teman-teman. Nah kemudian yang sebelah sini mungkin bisa dipahami ya teman-teman. Untuk yang papan ini dan ini sudutnya 90 teman-teman. Jadi siku, jadi nggak perlu pangkas-pangkas, langsung dipasang aja. Nah dipangkas yang sebelah sini teman-teman. Nah ini ya 76 mili sama 73 mili. Nah nanti dipangkas gitu teman-teman. Oke, kita lanjut di sekat yang di belakang speaker. Nah ukurannya seperti ini teman-teman, mungkin bisa di screenshot
di screenshot atau bagaimana, atau dicatat 7 mili, 9 mili, 6 mili, baru dipangkas gitu ya teman-teman. Oke, kita lanjutkan ke bracing siku. Nah, ini yang di atas itu ya. Nah, ini mudah karena ini 45 derajat semua. Atas bawah ini sama, cuma yang bawah ini tidak saya kasih tulisan, tapi ini 45 derajat semua. Oke, selanjutnya kita ke bracing dari hornnya. Nah, ini yang ada di tengah-tengah ya teman-teman. Nah, ini di tengah-tengah ini. Ini saya tidak tahu ya di skema aslinya pakai 1 atau 2, tapi di sini saya menggunakan 2 buah. Karena ya kita tahu bahan triplek di sini tidak sebagus yang di luar negeri ya. Kalau di luar negeri itu mungkin, kalau di sini itu triplek apa ya namanya, crowing apa itu ya kayaknya, yang benar-benar keras, tebal, terus lapisannya banyak. Itu kalau saya tidak salah namanya crowing gitu ya tripleknya. Oke, kita lanjut ke bracing yang depan. Nah, ini yang terlihat ini, yang bracing plus gitu. Ukurannya seperti ini. Untuk yang vertikal panjang totalnya 639 mili. Untuk yang di horizontalnya ini panjangnya 23,2 cm. Kemudian kita pangkas 6 mili ya teman-teman, seret gitu. Kemudian ini panjangnya 29,1 cm. Untuk panjang totalnya 60 cm sesuai papan tengah ya teman-teman, 60 cm. Oke, selanjutnya kita ke yang penting ini ya teman-teman, lengkungannya ini. Nah, ini menurut Pak Rock Mogel, menurut skema aslinya ini beliau memberi apa ya, rekomendasi ya mungkin, atau himbauan itu buatnya seperti ini. Nah, beliau menggunakan kayu reng ya teman-teman, dikasih kayu reng. Kemudian ini membuat lengkungannya ini dibuat dari triplek 3 mili. Nah, 3 mili, kemudian 3 mili dilapis 6. Nah, 6 lembar, jadi kan tebalnya nanti 18 mili gitu teman-teman. Nah, ini kalau menurut Pak Rock Mogel sendiri, kita buat boxnya, kemudian ini rengnya kita pasang sesuai ini ya, radiusnya atau jari-jarinya. Nah, kemudian kalau sudah ada rengnya, nanti baru kita pasang triplek 3 milinya. Nah, kan kalau 3 mili kan bisa melengkung ya teman-teman. Nah, nanti kemudian dipaku ke kayu rengnya ini. Tapi masalahnya gini teman-teman, kalau menurut saya hal itu mungkin agak sulit ya, karena boxnya harus jadi dulu, kemudian untuk memasang triplek 3 milinya ini kemungkinan kita harus berowot gitu ya teman-teman. Soalnya kan ini ada di bagian dalam, jadi untuk masang tripleknya ini otomatis kan bagian papan samping kiri kanan kan harus terpasang dulu. Nah, itu kan nanti akhirnya kita harus berowot melewati sekat ini ya, bracing ini, untuk memasang papan 3 milinya, triplek 3 milinya. Nah, itu menurut saya, walaupun saya belum pernah bikin, tapi saya kira-kira kayaknya agak sulit ya teman-teman. Jadi saya coba cari beberapa hasil scoop yang lain, beberapa builder lain itu membuatnya dengan menambahkan ini teman-teman. Nah, ini nanti kita akan bahas ukurannya gimana, cara bikinnya bagaimana. Tapi untuk yang triplek 3 mili ini lengkungannya kan otomatis nggak bisa sama ya panjangnya teman-teman, karena kalau sama kan nanti nggak bisa rata seperti ini ya.
Nah ini untuk meratakannya ya mungkin dipangkas pakai gerinda gitu ya, mungkin seperti itu teman-teman. Saya bukan tukang box. Per papan ini ada ukurannya sendiri-sendiri ya teman-teman. Untuk yang paling atas sendiri ini panjangnya kira-kira kalau dilengkungkan seperti ini itu memerlukan panjang 77,3 cm. Nah, kita bisa lihat ya, agar bisa rata ini nanti dipangkas. Nah ini ukurannya seperti ini. Oke, untuk membuat bracing yang seperti ini, karena kalau menggunakan bracing seperti ini lebih mudah ya teman-teman. Nah ini sebenarnya saya bikin dua teman-teman, tapi kok satunya hilang ya, tapi nggak apa-apa, ini saya bikin dua. Nah nanti kalau seperti ini kan kita bisa lem dulu, kemudian dipaku atau di skrup juga ke bracing ini. Nah baru nanti kalau bagian ini sudah jadi satu kan masangnya lebih mudah gitu ya teman-teman. Kalau sudah melengkung begitu, masang ke boxnya. Oke, untuk membuat bracingnya seperti ini. Nah ini menurut saya ya teman-teman, saya bukan tukang kayu, bukan tukang box, juga belum pernah bikin. Jadi ini adalah perkiraan atau angan-angan saja ya teman-teman. Mungkin akan lebih jelas seperti ini. Nah, ini ukurannya kotak siku ya untuk yang papan dasar ini. Kemudian kita bikin jari-jari, tarik saja dari pojok sini ke sini. Kemudian kita bikin kayak jangka gitu ya teman-teman. Seret, melengkung seperti ini. Nah ini mungkin untuk yang di sebelah sini akan lebih besar ya seharusnya, tapi kan papannya nggak cukup, jadi ya berhenti di sini saja nggak apa-apa. Kemudian untuk di sebelah sini kita bisa ukur sesuai ukuran ini ya teman-teman, kira-kira segini. Super scoop ini yang bikin agak seru pembuatannya ya di lengkungannya ini. Jadi ya mungkin kita bisa menggunakan beberapa cara, atau mungkin teman-teman punya cara sendiri, monggo silahkan. Tapi ini adalah cara menurut saya ya teman-teman, yang bukan tukang box. Nah seperti ini. Oke, sekian dulu dari video skema box kali ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.